Ya kok Refly Harun rasanya beda kalau yang di podcast-podcast itu loh, ketika sudah membela Mas Daniel yang saya kenal dulu kok agak beda gitu, agak beda-beda gitu loh. Mas Rinto saya nggak terlalu kenal dari dulunya, jadi saya nggak tahu dia beda atau nggak ketika jadi jubir. Jadi orang tua dulu Selvi, kalau setiap ada pendapat riset, cek orang itu melu sopo, dadi opo, oleh opo. Budayawan Sujiwo Tejo mempertanyakan kejujuran Refly Harun sebagai juru bicara Anies Baswedan. Apakah yang disampaikan oleh Refly adalah sebuah fakta kejujuran atau tidak? Atau malah hanya ingin kampanye saja? Ia lalu memberikan petua orang tua masa lalu. Jika ada orang berpendapat, selidikilah melu sopo, dadi opo, oleh opo. Artinya ikut siapa, jadi apa, dapat apa. Dari dulunya, jadi saya nggak tahu dia beda atau nggak ketika jadi jubir. Jadi orang tua dulu Selvi, kalau setiap ada pendapat riset, cek orang itu melu sopo, dadi opo, oleh opo. Mendengar pertanyaan Sujiwo Tejo, Refly menanggapi, jadi manusia hidup harus punya ijtihad. Ia sendiri mengaku 2004, 2009, 2014, dan 2019 ia adalah sosok yang netral, tidak masuk tim pemenangan paslon siapapun. Belakangan ia punya refleksi, kondisi bangsa ini semakin hari tidak pada right direction, tapi malah ke wrong direction. Solusinya adalah butuh sosok pemimpin yang amanah, yang bisa diharapkan, dan bisa mengubah haluan bangsa ini yang sudah berbelok terlalu jauh. Jadi begini Mbah Tejo ya, dalam hidup ini kita punya ijtihad. Saya pribadi 2004, 2009, 2014, 2019 itu netral. Tidak masuk tim apapun. Tapi saya punya refleksi, kok kondisi bangsa ini begini terus? Tidak pada right direction tapi wrong direction. Oh, kita butuh sebuah kepemimpinan dari sosok yang trusted, yang amanah, yang kita harapkan bahwa dia bisa mengubah haluan bangsa ini sudah beloknya terlalu jauh. Ia lalu mengatakan pada dirinya bahwa itu adalah sebuah pertanggungjawaban kepada Yang Maha Kuasa. Kalau kebenaran sudah tampak, maka ia harus berpihak kepada kebenaran tersebut. Tahun 2014, ia mengaku bingung mana yang akan dipilih. Tahun 2019 ternyata yang maju mereka lagi. Tapi ketika ada sosok baru dan ia tahu track recordnya, karena Anies adalah teman dari tahun 89, jadi sudah 30 tahun ia berteman dengan Anies. Ia tahu kekurangan dan kelebihannya. Maka yakinlah Refly bahwa Anies adalah sosok yang paling bisa menjaga demokrasi, bisa toleran terhadap demokrasi, bisa toleran terhadap perbedaan pendapat, dan itu yang dibutuhkan oleh bangsa. Makanya saya katakan, bagi saya pribadi, saya pertanggungjawabkan kepada Yang Maha Kuasa. Kalau kebenaran sudah tampak, maka saya tidak boleh berpihak. Saya harus berpihak pada kebenaran tersebut. 2014, bolehlah kita tipis-tipis, bingung kita pilih siapa. 2019, dia lagi, revenge. Tapi ketika ada sosok baru, yang saya tahu track recordnya, karena saya teman dia dari tahun 89, jadi sudah 30 tahun saya berteman dengan Anies, saya tahu dia, kekurangan dan kelebihannya, maka saya yakin dia sosok yang paling tidak, at least bisa menjaga demokrasi, bisa toleran terhadap demokrasi, bisa toleran terhadap perbedaan pendapat, dan itu yang kita butuhkan. Ia lalu bercerita tentang kondisi bangsa saat ini. Jika usai podcast dirinya kerap dilaporkan ke Barreskrim Polri, berbeda pendapat sedikit tiba-tiba ada orang melaporkan, berbeda pendapat sedikit ada intimidasi menggunakan state aparatus. Masyarakat ingin negara ini menjadi bangsa yang dibebaskan seperti kata Bung Karno. Kemerdekaan itu adalah golden bridge, artinya jembatan emas untuk membebaskan hati dan pikiran. Refly Harun setiap nge-podcast diadukan orang ke Barreskrim, emang enak? Iya kan? Berbeda pendapat sedikit, tiba-tiba orang mengadukan kita. Berbeda pendapat sedikit, ada intimidasi menggunakan state aparatus. Kita ingin menjadi bangsa yang dibebaskan. Seperti kata Bung Karno, kemerdekaan itu adalah golden bridge, adalah jembatan emas untuk membebaskan kita punya hati, kita punya pikiran. Sekarang kita ngomong berbeda sedikit, misalnya bercanda kultur saja misalnya, waduh, langsung diadukan karena dianggap ujaran kebencian berbau sara, menyampaikan data yang beda dan pemerintah, menyampaikan berita kebohongan,
10 tahun bisa kena kita, bayangkan. Lebih jauh ia mengungkapkan, berbicara beda sedikit, misalnya bercanda kultur dianggap ujaran kebencian, berbau sara, menyampaikan data yang berbeda adalah berita bohong, hukumannya 10 tahun. Ia menginginkan Indonesia kembali kepada rel, bahwa negeri ini melindungi, membebaskan, memakmurkan, dan mencerdaskan, bukan membodohi atau menakut-nakuti. Nah, saya ingin Indonesia kembali pada rel, bahwa negeri inilah negeri yang melindungi, membebaskan, memakmurkan, dan mencerdaskan, bukan membodohi dan menakut-nakuti. Menurut saya pernyataan omongan goblok, menunjukkan ketololan, menyamakan seperti binatang peliharaan, itu tindakan-tindakan atau omongan-omongan yang menurut saya masuk kategori melanggar larangan kampanye di pasal 280 ayat 1. Nah, cuma masalahnya adalah Bawaslu kan harusnya juga proaktif. Ini kan barang yang sudah terlihat di publik. Juru bicara Capres nomor urut 1, Refli Harun, membuat juru bicara Capres nomor urut 2 terdiam 1000 bahasa. Awalnya, juru bicara nomor urut 2, Suryo, menuding Anies memainkan sentimen saat debat Capres kemarin di KPU. Tidak ada ketersinggungan sama sekali di Pak Prabowo, bahkan ketika Pak Anies bahkan melakukan perundungan selama debat, Pak Anies melakukan bullying itu kepada Pak Prabowo, karena Pak Anies mau memancing sentimen emosional dari Pak Prabowo. Tapi alhamdulillah, mendengar paparan dari Suryo, Refli menjawab dengan santai. Ia mengatakan kata-kata Prabowo soal goblok, tolol, dan menyamakan dengan hewan seharusnya sudah masuk dalam kategori pidana pemilu. Namun Bawaslu tidak proaktif melihat kampanye tersebut, padahal sudah masuk ke ranah publik. Menurut saya pernyataan omongan goblok, menunjukkan ketololan, menyamakan seperti binatang peliharaan, itu tindakan-tindakan atau omongan-omongan yang menurut saya masuk kategori melanggar larangan kampanye di pasal 280 ayat 1. Nah, cuma masalahnya adalah Bawaslu kan harusnya juga proaktif. Ini kan barang yang sudah terlihat di publik. Refli lalu mengatakan, Prabowo aneh mengungkit jasa dirinya saat memenangkan Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta. Publik sudah pandai, yang mencalonkan Anies bukan Prabowo, tapi koalisi Gerindra dan PKS. Lalu ia membandingkan bedanya dengan Jokowi di tahun 2012. Gerindra saat itu mencalonkan Jokowi, yang kemudian menjadi musuh di Pilpres 2014, dan Jokowi akhirnya menang. Lalu ada juga Ahok dan Ridwan Kamil yang malah lebih ekstrim ketimbang Anies saat mundur dari Gerindra. Ya, aneh nih Pak Prabowo ini ketika dia mengungkit soal Anies yang pernah dicalonkan sebagai gubernur. Pertama ya, yang mencalonkan sebagai gubernur itu bukan Prabowo Subianto. Yang mencalonkan gubernur itu adalah Gerindra dan PKS. Kalaupun misalnya uangnya dari Prabowo Subianto, kita tidak tahu juga. Dan kalau kita lihat begitu, apa bedanya dengan Pak Jokowi? Pak Jokowi 2012 dicalonkan Gerindra, ya kan, dengan PDIP, tiba-tiba melawan Prabowo. Ahok malah pindah partai. Ridwan Kamil pindah partai di tengah jalan. Anies jauh lebih elegan, jauh lebih sopan, jauh lebih menghargai etika karena dia menyelesaikan masa pemerintahannya 5 tahun. Refli juga menantang pihak-pihak yang menuding Anies korupsi. Ia mempersilahkan siapa saja yang mau buka-bukaan korupsi, baik itu Formula E, food estate, atau kepemilikan lahan Prabowo. Publik bisa menilai hal tersebut. Jadi yang saya lihat adalah, ya mungkin Fahri Hamzah mau cari sensasi lah, ya kan? Sekarang ini kalau kita bicara buka-bukaan soal kemungkinan kasus korupsi, ya buka saja. Misalnya antara Formula E, ya, dengan food estate misalnya, dengan kepemilikan lahan, bayar pajak atau tidak. Nah, kita ini lucu, mau mencari presiden, primus inter pares, orang nomor 1 di Republik ini, tapi nggak mau ditelanjangin. Rakyat sedang memilih orang nomor 1 di Indonesia. Kenapa orang tersebut tidak boleh ditelanjangi baik buruknya, rekam jejaknya? Indonesia tidak mungkin memilih presiden yang bermasalah dari berbagai hal. Semua boleh diungkap karena ini bukan memilih ketua RT. Kita tidak pengen presiden itu presiden yang bermasalah. Dari sisi personal bermasalah, dari sisi institusional bermasalah. Jadi kalau misalnya secara personal dia bermasalah, dan kemudian ketika memimpin institusi pun bermasalah, itu boleh diungkap ke publik. Karena ini bukan debat pemilihan ketua RT, ini debat pemilihan calon presiden. Dan Refli juga menyindir sikap Prabowo, bahwa Prabowo tidak sedang emosi, cuma tidak mau salaman, menghina orang goblok tolol. Refli tidak melihat pertanyaan Anies Baswedan sebagai serangan yang bengis dan kejam. Dan saya tidak melihat bahwa ini sesuatu serangan yang sifatnya bengis, sadis. Masa membandingkan harta kekayaan seorang menhan dengan prajurit bengis dan sadis?
Justru inilah persoalan bangsa kita. 1% penduduk itu menguasai lebih dari, ada yang bilang 57%, 75% tanah. Dan Pak Prabowo salah satu di antaranya. Sementara itu, Guru Besar Ilmu Tata Negara Ferry Amsari menilai seorang negarawan tidak boleh melaporkan secara pidana pihak lain usai debat. Karena itu tidak pernah terjadi di negara paling liberal pun. Bahkan founding father bangsa juga tidak melaporkan pihak lain meski terucap kata-kata bodoh dalam debat. Mau pakai kiblatnya barat atau timur pun, kita akan melihat debat-debat negarawan itu tidak diakhiri dengan saling melaporkan secara pidana atau memberikan ancaman pidana kepada kelompok tertentu. Ia menilai debat capres adalah perintah konstitusi. Tidak elok usai debat terjadi ancaman untuk menakut-nakuti pihak lain gara-gara alasan kalah debat. Jika itu terjadi, mendingan tidak usah lagi dilakukan acara debat. Jadi dalam konteks perdebatan dan karena ini agenda ketatanegaraan, bagi saya saling memberi ancaman, saling menuding itu hanya upaya menakut-nakuti dan upaya tak elok. Jadi masa debat calon presiden tidak tajam? Ya harus tajam, harus ribut dalam takaran berpikir. Kalau tidak siap sebenarnya tidak usah ditonton ya, supaya mentalitasnya tidak terganggu dengan saling lapor-melaporkan.